Assalamualaikum teman-teman. Mari mengenal Rasul lebih dekat. Muhammad teladanku menjadi Rasul. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kisah pekan lalu. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berhala-berhala yang bernama Hubal, Lata, dan Uzza itu tidak pernah menciptakan seekor lalat. Jadi, bagaimana mungkin mereka akan mendatangkan kebaikan bagi manusia? Demikian pikir Nabi Muhammad. Siapakah yang berada di balik semua ini? Siapakah yang berada di balik luasnya langit dan tebaran bintang? Siapa yang berada di balik padang pasir yang panas terbakar kilauan sinar matahari? Siapa pencipta langit yang jernih dan indah? Langit yang bermandikan cahaya bulan dan bintang yang begitu lembut. Siapa pembuat ombak yang berdebur dan menggali laut yang begitu dalam? Siapa yang berada di balik semua keindahan ini? Demikian, Nabi Muhammad tidak mencari kebenaran dalam kisah-kisah lama atau tulisan para pendeta. Beliau mencari kebenaran lewat alam. Beliau mengasingkan dirinya dari keramaian dan pergi ke Gua Hiro. Betapa sia-sianya hidup manusia. Waktu terus berlalu, sementara jiwa-jiwa rusak karena dikuasai berhala-berhala yang sesungguhnya tidak mampu melakukan apapun. Betapa sia-sianya hidup manusia karena mereka tertipu dengan segala macam kemewahan yang tiada berguna. Demikian renungan Nabi Muhammad. Teman-teman, beliau mengasingkan diri seperti ini beberapa hari setiap bulan dan sepanjang bulan Ramadan. Semakin lama, jiwanya semakin matang dan semakin terisi penuh. Sampai suatu ketika, saat usia Nabi Muhammad menginjak 40 tahun, datanglah seseorang yang bukan dari dunia ini menemui beliau di Gua Hiro. Nabi Muhammad yang pemberani dan tenang itu amat terkejut melihatnya. Makhluk yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ia datang membangunkan Nabi Muhammad yang sedang tidur karena kelelahan. Jibril membawa sehelai lembaran dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Dengan hati yang masih dipenuhi rasa terkejut, Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekat sehingga Nabi Muhammad merasa lemas. Jibril melepaskan dekapannya lalu berkata lagi, "Bacalah." Dipenuhi rasa takut, Nabi Muhammad mengulangi jawaban yang sama dan Jibril kemudian mendekap lagi sambil berkata, "Bacalah." Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Barulah Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia melalui perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah mengucapkan bacaan itu dan Nabi Muhammad mampu menirukannya, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Nabi Muhammad. Dengan hati yang terhujam firman Allah tadi, dadak tersentak sadar. Beliau terbangun dari ketakutan sambil bertanya-tanya dalam hati, "Siapakah yang kulihat tadi? Apakah aku telah diganggu jin?" Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada siapapun.
Nabi Muhammad diam sebentar dengan tubuh gemetar. Beliau lalu berlari keluar, menyusuri celah-celah gunung sambil mengulangi pertanyaan dalam hati. Siapa gerangan yang tadi menyuruhku membaca? Mendadak, Nabi Muhammad mendengar namanya dipanggil. Panggilan tersebut terasa dahsyat sekali. Beliau memandang ke cakrawala dan melihat malaikat dalam bentuk manusia. Nabi Muhammad tertegun, ketakutan dan terpaku di tempatnya. Beliau memalingkan wajah, tetapi di seluruh cakrawala, kemanapun beliau memandang, rupa malaikat yang indah itu tidak juga berlalu. Di rumah, Bunda Khadijah tiba-tiba merasa khawatir dengan nasib suaminya. Beliau mengutus orang untuk mencari suaminya itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, setelah rupa malaikat menghilang, Nabi Muhammad pulang dengan hati yang penuh dipenuhi wahyu Allah. Dengan jantung yang terus berdenyut keras dan hati yang berdebar ketakutan, beliau pulang ke rumah. "Selimuti aku," pinta Nabi Muhammad kepada Khadijah. Khadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan seperti terkena demam. Setelah rasa takutnya mereda, beliau memandang Khadijah dengan tatapan mata meminta kekuatan dan perlindungan. "Khadijah, kenapa aku?" kata Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan semua yang telah terjadi. Beliau juga berkata bahwa beliau takut semua itu bukan datang dari Allah, melainkan gangguan jin. "Wahai putra pamanku," jawab Khadijah penuh kasih sayang, "bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi Dia yang memegang hidup kita, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah tak akan mencemoohmu, sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu mau memikul beban orang lain dan menghormati tamu serta menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar." Teman-teman, kata-kata Bunda Khadijah itu menuangkan rasa damai dan ketentraman di dalam hati suaminya yang sedang gelisah. Bunda Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu jin. Beliau malah memandang suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Nabi Muhammad pun segera tenang kembali. Beliau memandang Bunda Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba, sekujur badannya terasa amat letih dan beliau pun tertidur lelap. Sejak saat itu, berakhirlah kehidupan tenang seorang Muhammad. Mulai saat itu, kehidupan penuh perjuangan keras dan pahit akan dilaluinya sebagai seorang Rasul utusan Allah. Bunda Khadijah menatap suaminya yang sedang tertidur pulas itu. Dilihatnya suaminya tertidur dengan nyenyak dan tenang sekali. Bunda Khadijah membayangkan apa yang baru saja dituturkan suaminya, firman Allah dan malaikat yang indah, luar biasa. "Semoga kekasihku ini memang akan menjadi seorang nabi untuk menuntun umat ini keluar dari kegelapan." Demikian pikir Bunda Khadijah. Saat berpikir demikian, senyumnya mengembang. Namun, senyum itu segera menghilang. Berganti rasa takut memenuhi hati tak kala dibayangkan nasib yang akan menimpa suaminya itu jika orang-orang ramai menentangnya. Demikianlah, pikiran bahagia dan sedih terus berganti-ganti dalam benak Bunda Khadijah. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada seseorang yang dipercayainya. Bunda Khadijah pun pergi menemui pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang jujur. Dia menceritakan semua yang didengarnya dari Nabi Muhammad. Waraqah berkata, "Maha suci ia,
Maha Suci, demi Dia yang memegang hidup Warokoh. Khadijah, percayalah, suamimu telah menerima namus besar, seperti yang pernah diterima Nabi Musa. Sungguh, dia adalah nabi umat ini. Katakan kepadanya supaya tetap tabah. Bunda Khadijah pun pulang. Dilihatnya, suaminya masih tertidur. Dipandangnya suaminya itu dengan rasa kasih dan penuh ikhlas, bercampur harap dan cemas. Tiba-tiba, tubuh suaminya menggigil. Nafasnya terlihat sesak dengan keringat memenuhi wajah. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad kini telah menjadi seorang rasul. Terbangun karena mendengar malaikat Jibril datang membawakan wahyu kepadanya. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Nabi Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Bunda Khadijah memandang Rasulullah dengan kasih yang bertambah besar. Beliau perlahan mendekati suaminya. Bunda Khadijah dengan lembut memintanya agar kembali tidur. Waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi, Khadijah. Demikian jawab Rasulullah. Jibril membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka dan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Namun, siapa yang akan kuajak? Siapa pula yang akan mendengarkan? Bunda Khadijah cepat-cepat menenteramkan hati suaminya. Diceritakannya apa yang tadi dikatakan Warokoh. Dengan penuh semangat, Bunda Khadijah menyatakan diri sebagai orang yang mengimani Rasulullah. Teman-teman, dengan demikian tercatat dalam sejarah bahwa orang pertama yang memeluk Islam adalah Bunda Khadijah. Untuk lebih menenteramkan Rasulullah, Bunda Khadijah meminta suami tercintanya itu memberitahu dirinya apabila malaikat datang. Kemudian, Jibril memang datang, tetapi hanya Rasulullah yang dapat melihatnya. Bunda Khadijah duduk di sebelah kiri Rasulullah, lalu pindah ke sebelah kanan beliau. Malaikat Jibril masih terlihat oleh Rasulullah. Namun, ketika Bunda Khadijah melepas penutup wajahnya, Rasulullah melihat sang malaikat menghilang. Dari kejadian itu, Bunda Khadijah merasa yakin bahwa yang datang itu benar-benar malaikat, bukan jin. Teman-teman, tidak lama kemudian Rasulullah bertemu dengan Warokoh bin Naufal. Saat itu, Rasulullah sedang melaksanakan tawaf. Sesudah Rasulullah menceritakan keadaannya, Warokoh berkata, "Demi Dia yang memegang hidup Warokoh, engkau adalah nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kau akan didustakan, disiksa, diusir, dan diperangi oleh orang-orang. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Kemudian Warokoh mendekat dan mencium ubun-ubun Rasulullah. Teman-teman, kini Rasulullah memalingkan wajah ke sekitarnya, melihat orang-orang yang menyembah patung-patung batu. Orang-orang ini juga menjalankan riba dan memakan harta anak yatim. Mereka jelas-jelas berada dalam kesesatan. Kepada orang-orang inilah Rasulullah diperintahkan untuk menyeru agar mereka menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Namun, apakah mereka mau berhenti begitu saja? Orang-orang Quraisy itu benar-benar amat kuat dalam memegang keyakinan mereka.
Orang-orang itu bahkan siap berperang dan mati untuk mempertahankan keyakinan mereka. Untuk itu, Rasulullah memerlukan datangnya wahyu penentu lagi. Namun, wahyu yang dinanti Rasulullah ternyata tidak juga turun. Jibril tidak pernah datang lagi untuk waktu yang lama. Rasulullah merasa amat terasing. Rasa takutnya kembali muncul. Beliau takut jika Allah telah melupakan, bahkan tidak menyukainya. Rasulullah kembali pergi ke bukit dan menyendiri lagi di Gua Hiro. Ingin rasanya beliau membumbung tinggi dengan penuh jiwa, menghadap Allah dan bertanya mengapa dirinya seolah ditinggalkan. Apa gunanya hidup ini kalau harapan besar Rasulullah untuk menuntun umat ternyata menjadi kering? Teman-teman, saat itu Rasulullah benar-benar hampir merasa putus asa. Teman-teman, sampai di sini dulu kisah pekan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.